Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muhammad Azhar. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini saya akan mencoba mereview sekaligus menawarkan satu unit Honda CR-V 2400cc tahun 2015 versi facelift warna putih dengan pajak yang sangat panjang. Hari ini saya akan coba tawarkan sekaligus saya review. Nah, apa sih keistimewaan dari Honda CR-V tahun 2015 versi facelift ini? Tentunya banyak sekali ubahan-ubahan dari versi sebelumnya. Oke, langsung saja check it out. Kita mulai dari sisi depan, dimana dari sisi yang paling bawah dari Honda CR-V itu memiliki beberapa kali ubahan. Yang pertama adalah CR-V generasi pertama, kedua, kemudian yang ketiga itu biasa disebut dengan CR-V generasi bakpao, ya agak pendek. Kemudian di generasi keempat ini CR-V ini dipanjangkan bodinya dengan bodi yang sangat stylish, sangat luxury menurut saya ya. Jadi di generasi keempat ini memiliki keluaran dua kali. Yang pertama dengan bumper yang bergaris chrome, sekarang di faceliftkan dengan bumper yang agak menjorok ke bawah. Nah, di sini paling bawah, di sini terdapat winglet di bagian bawah, ini warna silver. Kemudian dipadu dengan warna doff, warna hitam. Kemudian untuk bumpernya, grillnya ini melengkung ke bawah, di mana yang sebelumnya itu chrome-nya ada di grill sini itu banyak. Sekarang chrome-nya cuma di stylish di bagian bawah, di bagian atas. Kemudian untuk logo Honda di sini ini besar sekali. Di bagian tengah ini warnanya black polish ya, warna black polish dipadu dengan jejaring di bagian bawahnya. Nah, generasi CR-V 24 tahun 2015 versi facelift ini memiliki dua fog lamp. Ini yang versi 24 ya, memiliki dua fog lamp, dan di masing-masing fog lampnya sudah ada aksen dalam bentuk chrome. Kemudian untuk headlampnya CR-V facelift generasi keempat ini headlampnya sudah dibekali dengan headlamp Proji yang juga dipadu dengan LED lamp. LED lamp ini akan nyala terus. Jadi untuk menambah kesan eksklusif di Honda CR-V generasi keempat ini ya. Jadi ini warna putih dengan pajak panjang, plat AD ini di daerah Surakarta dengan pajak sampai di bulan September tahun 2021. Kita lihat untuk velgnya, ini adalah velg ring 18 dengan profil ban ini 225 60 ring 18 dengan velg model two-tone atau dua warna. Nah, untuk di sisi samping ini fendernya polos, tidak ada rating di sini. Ini bodinya ini masih disematkan dengan bodi mirip yang generasi keempat yang belum facelift, di mana di sini warnanya dibikin dua atau two-tone. Di sini ada black out atau doff. Kemudian di sini putih mulus. Di bagian spionnya ini terdapat rating yang kecil sekali, sipit. Jadi kesannya itu sporty di sini. Ini juga spionnya warnanya double ya, tidak full hitam dan tidak full putih, tetapi di warna double. Jadi ada warna aksen putih dan aksen hitamnya. Kita lihat dari sisi samping sini, CR-V ini sudah menyematkan keyless atau smart key ya. Kita lihat smart key-nya. Nah, ini smart key-nya. Jadi untuk membuka dan menutup mobil ini tidak harus pakai remote, kita cuman mendekatkan tangan, ini otomatis akan membuka. Dan di sini dilengkapi juga dengan kunci manual. Ini untuk mengantisipasi ketika baterai remote itu tiba-tiba habis. Jadi ketika baterai remote-nya tiba-tiba habis, kita dapat mengambil anak kunci di sini untuk membuka secara manual. Nah, ini untuk sisi sebelah samping kanan. Kemudian di atasnya untuk kacanya ini ada les chrome memanjang dari ujung depan sampai di ujung belakang. Ini sudah les chrome semua. Ini untuk menambah kesan eksklusif di mobil CR-V
tahun 2015 ini. Jadi ini tampilan untuk sisi samping ini sangat luxury, sangat eksklusif. Dan dibandingkan dengan rival-rivalnya seperti X-Trail 2500cc, kemudian Mazda CX-5, CR-V ini memiliki horsepower yang paling besar, di mana horsepower dari CR-V ini adalah 190 PS atau setara dengan 185 dk ya. Dimana untuk X-Trail itu cuma 169 dan untuk Mazda 185 PS. Jadi generasi untuk Honda CR-V ini memiliki power yang paling besar dibandingkan dengan rival-rivalnya. Dan Honda CR-V ini salah satu SUV terlaris di tahun itu, di mana Honda CR-V ini untuk barunya, untuk versi 24 tahun 2015 ini sekitar 439 juta. Nah ini saya tawarkan dengan harga cukup di 265 juta dengan KM yang masih 70.000. Jadi untuk pemakaiannya sangat-sangat wajar, bahkan tergolong rendah. Nah ini sekarang kita tilik di bagian samping kiri, tidak ada yang berbeda antara samping kanan dan samping kiri. Mungkin di samping kiri ini ada tambahan di sini, yaitu untuk pengisian bahan bakar. Kemudian di sini juga terdapat tombol untuk pembukaan kuncinya, tetapi untuk di samping kiri ini tidak terdapat kunci manual. Jadi kunci manualnya cuman ada di bagian sebelah kanan seperti itu. Kita tilik di bagian belakang, di mana desain di bagian belakang ini tidak luput dari sentuhan engineer yang menambah kesan luxury, kesan eksklusif di dalam mobil ini. Di mana ini spoilernya itu press fit banget di bodinya. Untuk topi spoilernya ini, di sini terdapat brake lamp, ini juga sipit. Kemudian di sini ada wiper bagian belakang. Nah, ini ubahan ini di versi sebelumnya, walaupun di generasi yang keempat, tapi yang belum facelift itu tidak terdapat krom memanjang seperti ini. Ini ditambahkan krom memanjang dari ujung kanan ke ujung kiri. Di sini terdapat logo. Kemudian di bawahnya ini terdapat reflektor merah di sisi kanan dan sisi kirinya. Nah, untuk CR-V ini tidak terdapat sensor parkir. Jadi untuk CR-V yang versi facelift ini tidak terdapat sensor parkir, akan tetapi dia menyematkan kamera parkir di bagian konsol tengahnya, sehingga ketika kita mundur itu di situ sudah ada ukuran ketika kita melakukan parking atau kita mundur seperti itu. Nah, ini untuk desain bagian belakang, di mana lampunya ini memanjang dari ujung atas sampai ujung bawah, dikombinasikan dengan warna merah kombinasi dengan warna clear atau warna transparan seperti itu. Sekarang kita coba tilik di bagian bagasi ya. Bagasinya sangat lapang sekali, sangat luas sekali. Bahkan ketika ini mau ditambahkan untuk tambahan tempat duduk aja masih memungkinkan ya. Tapi itu modifikasi, karena ini originalnya memang cuma 2 seat aja. Di bagian bawah ini plat nomor lama, kemarin sudah dipajaki. Nah, ini ada ban serep. Di bagian bawahnya ada ban serep. Nah, ban serep ini masih lumayan tebal. Di situ ada dongkrak, ban serep, dan ada kuncinya. Nih untuk bagian belakangnya. Kemudian di sini terdapat keranjang dan juga terdapat hanger di sini ya. Di sini ada hanger. Nah, ini adalah tarikan handle ini adalah untuk menjungkitkan atau untuk melipat kursi di bagian tengah. Nah,
Di bagian kiri tadi ada keranjang kecil dan hanger. Di sini juga ada hanger. Ini maksimal di 3 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari 3 kilo ya, karena kekuatan maksimal cuma 3 kilo. Kemudian di sini ada handle. Handle ini digunakan untuk melipat kursi di bagian tengah. Jadi kalau ini saya tarik sambil disut di bagian tengahnya, kalau ini saya tarik seperti ini, nah kursinya akan melipat dengan sendirinya. Sekarang kita lihat di sisi interiornya, kita ulas di door trimnya dulu. Di door trimnya ini untuk bahannya kombinasi dengan plastik. Kemudian di sini ada kulit warna beige atau warna krem. Kemudian di sini ada kulit, ada aksen jahitan. Dan di bawahnya juga terdapat cup holder. Untuk handle-nya ini warnanya chrome seperti itu. Kemudian kita tilik di bagian dalam, di mana aksen di bagian dalam ini sangat-sangat eksklusif, di mana di sini ada kombinasi chrome dikombinasikan dengan wood panel. Di sini ada plastik, kemudian di bawahnya juga plastik. Nah, ini ada aksen-aksen jahitan. Ini kayaknya jahitan palsu ya, jadi bukan jahitan asli, ini hanya aksen jahitan aja. Jadi kombinasinya itu hitam, kombinasi wood panel, kombinasi chrome. Jadi menambah kesan eksklusif di mobil CR-V 24 tahun 2015 ini. Nah, untuk joknya ini warnanya beige atau warna chrome. Untuk sisi kiri ini joknya manual, tetapi untuk sisi kanan, sisi driver ini joknya sudah, pengaturannya sudah elektrik. Jadi mau maju, mundur, naik, turun itu sudah elektrik. Nah, untuk sisi kirinya ini manual seperti itu. Kemudian kita berpindah di sisi kanan ya. Di sisi kanan di mana konsolnya sama, di bagian kanan sama kiri sama. Mungkin perbedaannya cuman untuk pengaturan mirror, pengaturan jendela dan juga pengaturan spion. Nah, untuk di sisi kanan ini joknya elektrik ya. Nah, ini gerak elektrik, maju, mundur. Kemudian untuk sandarannya ini sudah elektrik semua. Jadi kalau yang sebelah kiri tadi masih manual, untuk yang sebelah kanan ini sudah elektrik. Kemudian sekarang kita masuk, kita lihat di sisi dalam dari Honda CR-V ini cuma pakai keyless. Jadi cuman kita dekatkan aja. Sisi startnya ada di sini, kita starter. Nah, ketika kita duduk di bagian belakang dari setir kemudi CR-V ini, kesannya itu adalah nyaman yang pertama. Jadi nyaman banget. Jadi ketika kita pegang seperti ini itu pas seperti itu. Jadi pegangannya pas dan kita sangat dimanjakan di setir ini. Di sini sudah terdapat semuanya yang kita butuhkan untuk pengaturan MID, untuk pengaturan audio, bahkan kita juga terdapat pedal shift di sini. Jadi untuk menambah dan mengurangi gigi ini sudah ada pedal shift. Di sebelah kiri ini untuk mengurangi dan di sebelah kanan untuk menambah. Dan di sebelah kanan ini terdapat cruise control. Jadi Honda CR-V 24 ini sudah ada cruise controlnya, dimana ketika kita jalan jarak jauh di tol atau di perjalanan yang jauh, kita tidak usah injak gas, kita hanya menyeting kecepatan dari setir ini juga sudah bisa. Bagaimana pengoperasiannya nanti akan kita jelaskan di konten setelah ini. Kemudian di sisi kiri ini ada terdapat pengaturan untuk audio dan juga untuk pemilihan layar yang ada di tengah. Nah, untuk CR-V 24 ini sudah dilengkapi dengan SRS airbag di sisi kirinya dan juga ada di sebelah kanannya. Kemudian untuk audionya juga sudah bernavigasi, di mana ketika kita pilih navigasi di sini, peta seluruh Indonesia sudah masuk di navigasi yang ada di Honda CR-V ini. Nah, di bagian tengahnya ini terdapat laci, di mana di dalam laci ini terdapat port USB dan juga power outlet untuk 12 volt. Di sini juga bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan apapun ya. Ini lumayan, space-nya lumayan. Di bagian tengah ini terdapat cup holder. Cup holdernya ada 2, 1, 2. Atau kalau kita paksakan bisa 3 ya. Jadi ini lacinya lumayan lebar. Kemudian CR-V 24 ini bertransmisi automatic CVT ya, di mana di sini ada P, R, N, D dan S. Pemindahannya
bisa dari pengoperasiannya bisa kita pakai D aja, atau kalau kita pengen triptonic, nah, kita bisa memanfaatkan pedal shift di sisi kemudi bagian kiri dan bagian kanan. Nah, untuk AC di sini juga terdapat teknologi nano di sini. Jadi ketika kita pencet nano pada saat kita mengaktifkan AC, fungsi dari nano ini adalah untuk merefresh. Jadi untuk merefresh aliran-aliran udara yang tidak sehat sehingga bisa disirkulasikan ulang, sehingga yang keluar adalah udara yang udah dalam kondisi udara sehat seperti itu. Nah, ini adalah sistem air conditioner yang ada di CR-V tahun 2015 ya. Kemudian CR-V ini juga dilengkapi dengan economic driving, di mana economic driving ini ketika kita pencet ini muncul tanda hijau yang ada di speedometer. Fungsinya adalah untuk fuel economy controlnya. Jadi untuk mengantisipasi pada saat kita driving sehingga mode ekonomi atau mode penghematan bahan bakar seperti itu. Kita pindah ke sisi bagian belakang, di mana interior di bagian belakang ini warnanya adalah warna krem atau warna beige. Di bagian tengah ini terdapat cup holder 2, juga sekaligus menjadi fungsi untuk armrest atau tataan tangan kita pada saat kita perjalanan. Jadi ini lumayan lapang, sangat lapang malahan untuk kelas SUV ya. Jadi sangat lapang sekali, sangat nyaman di bagian belakang. Ini versi 24-nya. Kemudian di bagian tengah ini ada sisi kisi-kisi AC juga. Jadi akomodasi air conditioner, walaupun ini single blower di bagian depan, tetapi untuk kisi-kisinya sampai di bagian tengah sini. Jadi kita tidak usah khawatir kepanasan di bagian belakang, dan space-nya ini sangat-sangat lebar. Saya dengan tinggi 169 cm ini jaraknya masih sekitar 20 cm. Jadi kalaupun kita harus memangku anak, ponakan atau anak kecil di sini, ini masih sangat available sekali. Worth it lah. Oke, ini ruang mesin CR-V 24 tahun 2015 dengan penyematan engine 24 DOHC iVTEC, cc-nya 2400. CR-V ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 190 PS. Tenaga yang paling besar dibandingkan dengan rival-rivalnya yang sebanding dengan CR-V ini. Contoh, X-Trail 2500 cc itu hanya mampu mengeluarkan di 169 PS. Kemudian Mazda CX-5 itu cuman 185 PS. Jadi CR-V ini mempunyai tenaga yang paling besar dibandingkan dengan rival-rivalnya. Mesinnya sangat kering, mesinnya sangat bersih, dan ini service record di Honda. Jadi Anda tidak usah khawatir. Bagi Anda yang minat atau yang tertarik dengan mobil ini sudah tinggal pakai. Pajak juga masih panjang. Saya buka dengan harga 265 juta rupiah. Sekian review Honda CR-V 24 tahun 2015. Bagi Anda yang suka dengan videonya, pastikan Anda like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.